Apple dan nasib dolar AS. Peluncuran iPhone 16 di China menuai kekecewaan karena telepon pintar produk terbaru Apple itu belum dilengkapi kecerdasan buatan AI, seperti versi yang diluncurkan di AS. Sebagian konsumen di China mengancam akan memilih Huawei yang juga meluncurkan model dengan terobosan terbaru, yaitu ponsel lipat 3 pertama di dunia. Huawei meluncurkan HP premium baru dengan desain lipat 3 beberapa jam setelah Apple merilis seri iPhone 16. Produk yang diberi nama Huawei Mate X-T tersebut dijual dengan harga paling murah, sekitar 2.800 US dollar. Huawei Mate X-T memiliki layar berukuran 10,2 inci yang bisa dilipat 3 seperti tirai sehingga hanya punya ketebalan 3,6 mm. HP lipat 3 ini diklaim sebagai HP lipat paling tipis dan dilengkapi dengan tambahan keyboard yang bisa dikantongi. Keren ya? Huawei Mate X-T, produk yang sudah banyak dibayangkan banyak netizen, tetapi tidak bisa dibuat, kata Huawei. Tim Huawei telah bekerja keras selama 5 tahun tanpa menyerah, kata Direktur Pelaksana Huawei Richard Yu. Hari ini kami sekali lagi menulis ulang sejarah, membuat fiksi ilmiah menjadi kenyataan, dan memimpin era baru perangkat lipat, kata Richard Yu saat peluncuran. Huawei menyertakan fitur asisten berteknologi kecerdasan buatan AI, sehingga Mate X-T bisa digunakan untuk merangkum teks, menerjemahkan, dan menyunting secara langsung, serta mengedit foto dengan menghapus objek tertentu. Fungsi AI tersebut didukung oleh chip buatan Huawei, yang diberi nama Kirin. Huawei baru kembali memproduksi dan menjual HP premium pada akhir tahun lalu, setelah sukses membuat chip sendiri, sehingga tidak lagi bergantung kepada perusahaan AS. Demi mengekang perkembangan Huawei, pemerintah AS yang takut bersaing secara adil melarang perusahaan AS untuk berbisnis dengan Huawei dengan alasan keamanan nasional. Kehadiran HP baru saat itu, Mate 60 Pro, membuat pemerintah AS dan pengamat teknologi sangatlah kaget. Ponsel lipat 3 Huawei yang sudah menerima pre-order lebih dari 4 juta unit. Peluncurannya dijadwalkan bersamaan dengan peluncuran iPhone 16. Jika Anda pikir ini hanya sekedar perang teknologi, mungkin Anda salah besar. Karena ini juga merupakan pertarungan finansial dua superpower dunia US-China yang sesungguhnya. Belakangan ini banyak netizen mengatakan bahwa pengguna China diharuskan memilih antara iPhone dan WeChat. Tetapi bos Apple Tim Cook dengan cepat menyangkal dan kemudian membiarkan WeChat melakukan pembaruan dalam iPhone. Karena Apple yang mulai kehilangan pasar di China tidak ingin memperkeruh suasana. Berhubung ancaman utama Apple sebenarnya hanyalah Huawei, dan mereka tidak ingin merusak pasar China terlalu cepat hanya demi WeChat. Dari segi nasional, mata uang RMB dengan suku bunga yang tetap berdiri tegak, dengan nilai tukar yuan terus bertahan kuat, siap menghadapi kenaikan terhadap dolar. Namun, bagaimana dengan dolar yang masih kelihatan malu-malu dan bingung apakah tetap mempertahankan suku bunga yang tinggi? Krisis utang dolar, inflasi dalam negeri AS yang belum terpadamkan, dan kekhawatiran resesi yang semakin melonjak, memaksa The Fed kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga pada September ini. Berhubung aset dolar membutuhkan pasar saham yang booming untuk mempertahankan tingkat pengembalian. Jika tidak, modal global akan segera melarikan diri dari AS, menyebabkan posisi dolar semakin terancam. Sebagai raksasa terbesar di antara Magnificent Seven tech companies, Apple adalah pilar utama pasar saham AS. Selama 10 tahun terakhir, jumlah dividen dan pembelian kembali saham Apple telah melampaui 800 miliar dolar, lebih tinggi dari laba bersih kumulatifnya, menopang nilai pasar sebesar 3,3 triliun dolar. Ini berhubungan langsung dengan stabilitas sistem keuangan Amerika. Artinya, tidak peduli seberapa besar skala pendapatan Apple,
Jika posisinya terguncang, bisa jadi akan runtuh seperti Nvidia. Meskipun dengan laporan keuangan yang tampak sangat cemerlang, namun Apple bisa saja mengalami keruntuhan setiap saat, menyebabkan program pembelian kembali saham Apple yang telah berlangsung bertahun-tahun bisa saja ikut runtuh dengan sistem keuangan AS. Perang dagang, perang teknologi, dan perang mata uang semuanya berakhir pada satu titik, perang financial. Laporan keuangan terbaru Apple menunjukkan bahwa Huawei terus menargetkan kelemahan-kelemahan Apple. Di bisnis ponsel, kembalinya seri Huawei Mate ke pasar high-end membuat iPhone ketar-ketir dan dikeluarkan dari penjualan 5 besar ponsel di pasar China. Akibatnya, Apple hanya bisa bertahan di posisi puncak global dengan membanting harga. Namun, di bisnis perangkat wearable products, Huawei sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan Apple bahkan tergeser ke posisi ketiga di bawah Xiaomi. Satu-satunya sorotan dari perangkat keras Apple adalah pertumbuhan iPad yang naik 8%. Namun, ponsel lipat 3 Huawei yang diluncurkan dengan ketebalan 11 mm dirancang khusus untuk mendukung ekosistem yang ada dan menjadi ancaman serius bagi iPad. Jika teknologi ponsel lipat 3 menjadi universal, maka bisa dipastikan perangkat keras Apple akan kehilangan tumpuan. Hari ini, satu-satunya yang bisa membuat Apple tidur nyenyak hanyalah layanan software dengan margin keuntungan 74%. Meski pendapatannya hanya setengah dari perangkat keras, namun keuntungannya sangat tinggi, terutama pajak Apple, yang lebih dari 70% adalah keuntungan murni. Jauh lebih tinggi dibandingkan margin perangkat keras yang hanya 16,4%. Pada tahun 2023, pajak Apple secara global diperkirakan mencapai lebih dari 230 miliar dolar. Sedangkan laba bersih Huawei hanya 125 miliar dolar. Dan Xiaomi bahkan kurang dari 30 miliar dolar. Artinya, hanya dari pengisapan pajak 30% saja, pendapatan Apple setara dengan 2 Huawei. Dan penurunan pajak Apple sebesar beberapa persen saja di seluruh dunia bisa merugikan hingga puluhan miliar dolar. Oleh karena itu, Apple harus sangat berhati-hati dengan penurunannya ini. Lebih penting lagi, Apple sudah diawasi dan diperingatkan oleh undang-undang anti-monopoli di AS, Uni Eropa, dan pertumbuhan mereka telah mencapai batas maksimal. Namun di China, Beijing masih mengamati dan mengawasi tingkah laku Apple. Itu sebabnya pengguna Apple di China masih dikenakan pajak Apple hingga 30%. Jauh lebih tinggi daripada 17% di Eropa dan 26% hingga 27% di Korea Selatan dan AS. Dengan kata lain, China adalah pasar terpenting untuk pertumbuhan pajak Apple hari ini. Setelah terlempar dari 5 besar penjualan ponsel di China, Apple mempercepat upaya untuk mengumpulkan pajak Apple. Sejak awal tahun ini, mereka telah menekan berbagai aplikasi seperti Baidu, Douyin, Youku, iQIYI, dan Tencent. Mulai dari video membership hingga produk aplikasi pendidikan. Apple menuntut bagian dari semua aplikasi di China untuk membayar upeti. Tidak peduli aplikasi apapun yang tumbuh di ekosistem Apple, semuanya harus membayar upeti. Bahkan dalam teknologi Big Model AI terbaru, meskipun Apple telah tertinggal, mereka tetap berusaha menghisap keuntungan dari teknologi AI yang digunakan. Sebagai contohnya, menurut laporan media barat, meskipun ChatGPT telah gratis sebagian, namun versi iPhone 16 luar negeri yang dilengkapi dengan ChatGPT tetap dikenakan biaya sekitar $20 per bulan. Selama bertahun-tahun, Apple telah tertinggal dalam komputasi awan, ketinggalan dalam kecerdasan buatan AI, dan gagal total membuat mobil listrik setelah 10 tahun penelitian. Strategi transformasi Apple telah gagal berulang kali. Dan Apple hanya bisa mempertahankan posisinya di pasar saham AS melalui dividen dan pembelian kembali saham mereka sendiri secara besar-besaran.
Raksasa seperti Boeing yang pernah menaikkan harga sahamnya dengan cara serupa, akhirnya mengalami serangkaian kecelakaan, mengakibatkan harga sahamnya jatuh drastis dan hampir bangkrut. Posisi Apple bahkan jauh lebih memprihatinkan dibandingkan Boeing. Dulu Apple adalah bintang terang yang tak tertandingi. Tetapi kini, selain memeras keuntungan di setiap bidang, mereka sepertinya kehabisan cara lain. Masa depan Apple tampaknya juga sangat mirip dengan masa depan dolar. Pada tahun 2007, Steve Jobs dengan iPhone 4 memulai era ponsel pintar, membuka era keemasan pasar saham AS selama 1 dekade. 30 tahun sebelumnya, pertarungan antara Steve Jobs dan Bill Gates memimpin revolusi komputer grafis yang membawa ekonomi informasi Amerika pada kejayaannya di akhir tahun 80-an hingga 90-an. Namun sekarang, bidang manufaktur AS telah dikosongkan. Dolar yang terus dicetak dan dikendalikan oleh The Fed dan Wall Street sangat persis seperti Apple yang semakin bergantung pada pajak Apple untuk mempertahankan pertumbuhannya. Dulu, Apple adalah raksasa teknologi yang tak tertandingi. Semua perusahaan lain bahkan harus menyesuaikan jadwal peluncuran mereka agar tidak bertabrakan dengan produk Apple. 6 tahun lalu, dominasi ini terlihat tak tergoyahkan. Namun, lihatlah sekarang. Huawei yang hampir hancur oleh tekanan pemerintah AS bangkit kembali. Dalam waktu singkat, Huawei tak hanya pulih, tetapi melesat jauh di depan, memanfaatkan rantai pasokan domestik Tiongkok untuk meluncurkan inovasi-inovasi terdepan. Dari CPU, GPU, ponsel lipat canggih, sistem operasi otomatis hingga AI large model yang menantang 7 raksasa teknologi Magnificent Seven dari Amerika. Kita bisa dengan mudah memahami bahwa AS sudah kesulitan meraih keunggulan teknologi dan biaya komprehensif di bidang hardware. Namun, mereka masih percaya memiliki keunggulan di bidang software dan berharap dapat memenangkan persaingan di sana. Bagaimanapun juga, dari sudut pandang bisnis, ponsel Huawei mampu mendobrak tradisi dan menciptakan permintaan baru secara signifikan. Sebaliknya, iPhone hanya melakukan pembaruan kecil berbasis model tradisional, yang sebagian besar hanya mengincar konsumen yang ingin mengganti ponsel lama. Kesimpulannya, fakta menunjukkan setelah peluncuran ini, banyak pengguna akan beralih dari iPhone ke Huawei. Sementara jumlah pengguna yang beralih dari Huawei ke iPhone akan sangat sedikit. Akibatnya, penjualan iPhone di China semakin menurun, dan penjualan globalnya tidak akan cerah. Langkah Apple yang beralih ke AI dengan mengorbankan penurunan penjualan sementara ini, apakah merupakan langkah transformasi yang disengaja atau pilihan terpaksa di bawah tekanan kompetisi? Mungkin hanya Tim Cook dan para petinggi Apple yang tahu jawabannya. Tanggal 10 September ini bukan sekedar persaingan antara dua perusahaan ponsel raksasa dunia. Ini adalah pertarungan epik antara dua sistem teknologi, US versus China.